Nah, jadi paper atau buku yang Bapak Ibu baca ya, saya pilih chapter awalnya aja ya dari buku ini, salah satu seri dari A Very Short Introduction. Ini terbitan Oxford, dan biasanya seri yang ini itu meminta seorang ahli tertentu di bidangnya menulis 100 halaman saja gitu ya. Jadi pendek, makanya judulnya A Very Short Introduction ya. Terus Bapak Ibu dengan cepat bisa mengenali satu bidang tertentu ya, atau satu topik tertentu dengan cepat di dalam 100 halaman ya. Kalau 100 halaman, kalau Bapak Ibu rajin ya, baca sehari habis sih. Ya, jadi bayangkan kalau Bapak Ibu mau menguasai satu bidang secara overview dengan cepat ya, cari buku seri ini dalam beberapa jam langsung Bapak Ibu diupdate ke level ahlinya yang di bidangnya gitu ya. Dan Jonathan Brown ini termasuk di level itu gitu. Nah, karena dia convert ya dari apa, Kristen ke Islam ya, tampak juga ya, paling tidak kalau Bapak Ibu baca ya, bagian-bagian tertentu, walaupun itu menjadi bagian dari tradisi dan sejarah Islam yang apa, biasa juga dibicarakan orang, namun Jonathan Brown ini meng-highlight ya, berusaha menunjukkan bahwa antara Islam dan Kristen ini ada kesinambungan gitu ya. Jadi kembali Bapak Ibu diingatkan ya bahwa membicarakan sejarah itu tidak pernah di dalam vakum ya, dan selalu sejarah itu adalah interpretasi terhadap fakta yang membawa angle tertentu ya. Dan angle-nya Jonathan Brown ini ya, dia orang kulit putih ya di Amerika, bicara tentang Islam di satu negara yang sering sangat hostile terhadap Islam sebenarnya, karena kan minoritas ya di sana Islam ya. Dan kalau Bapak Ibu bayangkan ya, ateis-ateis yang seperti apa, Richard Dawkins begitu ya, biasanya mengkritisi agama keras ya, tapi terhadap agama yang dituding oleh masyarakat barat itu sebagai punya apa, semangat radikalisme dan apa, fundamentalisme yang lebih tinggi ya, terhadap Islam misalnya ngomongnya jauh lebih keras lagi. Ya, dan Jonathan Brown itu di dalam lingkungan yang semacam itu ya, mengajar di Georgetown University, berusaha menampilkan wajah Islam itu yang lebih berdamai ya, tetapi juga yang mempunyai kesinambungan dengan kekristenan gitu ya. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang pernah belajar Islam juga tahu ya bahwa Islam itu memahami dirinya tidak sama sekali terputus dari ajaran-ajaran agama yang sebelumnya, terutama ajaran-ajaran yang mempunyai kitab suci yang baku ya. Jadi Yudaisme dan kekristenan ya, karena di dalam kacamata Islam, eh, agama-agama yang punya kitab itu ya, the people of the book ya, Alkitab, itu sebenarnya berasal dari tradisi yang sama ya, bahwa Nabi apa, eh, Daud dapat Zabur ya, Nabi Musa dapat Taurat, Yesus dapat Injil, dan Muhammad mendapatkan Quran. Begitu ya. Jadi ini tradisi yang diakui sama dan ada kesinambungannya gitu ya. Nah, lalu di bagian ini ya, halaman 4 di dalam penuturannya Jonathan Brown langsung menunjuk kepada tradisi yang diyakini diwarisi bersama, yaitu dari Abraham. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca apa, sejarah Islam ya dan sejarah Muhammad begitu ya, akan mengacu kepada bangunan yang ada di Ka'bah ini ya, di Mekah, eh, yang diyakini dibangun oleh Abraham sebagai tempat penyembahan Allah buat manusia yang pertama. Ini ada di Quran 3 ya, Al-Imran ayat 96 gitu ya. Dan ini adalah juga kisah yang muncul di Alkitab Kristen dan di apa, tradisi Yudaisme juga ya, ketika Hagar apa, budaknya Abraham melahirkan anak yaitu Ismail ya. Jadi dari tradisi Abraham yang sama dan diyakini mendirikan Ka'bah itu di Mekah ya, eh, itu muncul tradisi Islam yang mengacu juga kepada kisah ini. Ya, sehingga Yudaisme, kekristenan, dan Islam itu sering disebut sebagai agama-agama Abrahamik ya, karena mengacu kepada
Nabi Ibrahim yang diyakini bersama-sama. Coba kita lihat sedikit ya, Quran 3 ayat 96 ini, sehingga Bapak Ibu terbiasa juga ya kalau mau merefer ke ayat-ayat Quran. Jadi buat Bapak Ibu yang udah ambil studi Islamologi mungkin udah jangan-jangan punya Quran juga ya yang bisa dibaca hard copy, tapi kalau kesulitan yang online ini yang cukup mudah diakses adalah ini quranweb.id ya. Eh, Kitab-kitab di Quran itu ada 114 surah, jadi 114 kitab dan di-refer dengan angka-angka biasanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi Jonathan Brown itu 3 ayat 96 ya, berarti ini surah ketiga Al-Imran. Ini ada hurufnya di sebelah kanan ini 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu ngeklik, jadi biasanya referensinya bisa 3 ayat 96 itu maksudnya surah Al-Imran gitu ya, surah yang ketiga. Lalu ayat 96 bisa dicari ya. Terus ada tulisan Arabnya juga buat Bapak Ibu yang belajar bahasa Arab bisa membaca dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat ayat 96 ya, nanti ada referensi kepada Abraham itu tadi ya. Ini ya. Bapak Ibu bisa ngeklik ininya juga, bunyinya juga kalau mau tahu ya bahasa Arab itu bunyinya seperti apa. Coba saya putarkan sedikit. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Nah, itu ya. Mungkin di bagian terakhirnya ada alamin itu ya, alam ya, masih terdengar sedikit ya, dan banyak bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab ya. Eh, jadi bisa ditemukan di sini dan bisa dikumandangkan ya. Bahasa terjemahannya ke bahasa Indonesia sesungguhnya rumah ya, dalam bahasa Arab bait ya. Eh, Kalau yang dikurung itu sebenarnya lebih ke arah tafsir ya. Jadi katanya nggak ada tapi disediakan dalam kurung ya. Jadi sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia ialah yang di Bakkah atau Mekah gitu ya, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Lalu yang interesting juga di Quran Web ID ini ya. Jadi ini kan mengacunya kepada apa yang di Mekah itu ya. Tapi kan sebenarnya di ayat yang ini eh ayat 96 at least yang di refer oleh Jonathan Brown nggak tertulis Ibrahim ya. Di ayat 97-nya ini ada ya. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas makam Ibrahim, barang siapa memasukinya amanlah dia, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi ini langsung juga ada perintah untuk menjalankan ziarah ke Baitullah ya. Bait Allah ya, sebenarnya Baitullah itu rumah Allah begitu ya. Lalu kadang perdebatannya adalah jadi bait Allah pertama itu yang mana? Apakah yang Salomo atau yang Abraham gitu ya. Dan di Quran Web ID ini ada tafsirnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngeklik yang bagian bintang ini ada tafsir ayat ya. Lalu ada tafsir Kemenak di sini. Nah, ini mulai dijelaskan ini ya bahwa yang pertama itu menurut tafsir Kemenak itu adalah kalau bicara tentang bait Allah bukan bait Allahnya Salomo ya, Sulaiman, melainkan yang dibangun oleh Ibrahim, yaitu yang di Mekah itu, Ka'bah itu. Begitu ya, karena ada surah ini ya, surah 3 ayat 96 ini. Tapi dengan kata lain ya, Jonathan Brown itu mengacu ke dalam tradisi yang diyakini sama-sama oleh Yudaisme, Kekristenan, dan juga Islam. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang udah ikut studi Islam, eh, biasanya saya pilihkan bacaan tentang sejarah Muhammad itu dari bukunya Pak Bambang Ruseno ya. Ini kali ini kalau membaca Jonathan Brown ya akan membaca kisah sejarah yang sama tapi dari tangan Muslim scholars yang hidupnya di barat ya. Mungkin bisa terasa ada perbedaan ya. Paling tidak dari kisah-kisah yang di-highlight itu ya oleh Jonathan Brown dipilih untuk diceritakan begitu ya. Nah, lalu jadi mengacu ke tradisi ini ya, sehingga dengan demikian ada kesinambungan antara Islam dan kekristenan. Di halaman 5 di sebelahnya juga di situ dituliskan ada
perintah ziarah itu tadi ya, sehingga menjelaskan di dalam tradisi Islam kenapa naik haji ke Mekah itu ya, karena Ka'bah itu adalah dibangun oleh Abraham ya, dan adalah bait Allah yang pertama begitu ya klaimnya. Ya, sehingga the Ka'bah would be the center of worship of the one true God ya. Ini ada referensi ayat Quran lain yang basically mirip dengan yang ayat 97 itu ya, Quran 22, surah 22 ayat 27 yang merefer kepada perintah untuk ziarah naik haji itu ya. Nah, jadi dari awal tampaknya Brown ini juga berusaha menunjukkan ya, cikal bakal itu ditarik dari sesuatu yang diyakini bersama di dalam agama-agama Abrahamik ya. Nah, lalu ada kisah lain ini yang muncul juga ya di dalam tradisi sejarah Islam ya, yang menunjukkan koneksi atau paling tidak interaksi ya, antara kekristenan dan Islam ya. Jadi kan mungkin buat orang yang Kristen sering bertanya-tanya ya, dari mana sih sebenarnya Islam itu muncul ya? Kenapa ada kisah-kisah yang mirip dengan kekristenan gitu ya? Apakah ada pengaruhnya di dalam sejarah Islam yang standar ya? Seperti yang dituliskan Jonathan Brown ini memang ada koneksi-koneksi dan interaksinya ya. Salah satu ceritanya adalah yang muncul di sini ya di halaman 10 itu kisahnya Muhammad itu kan tadinya anak yatim ya, sehingga yatim piatu bahkan, sehingga dia diasuh pertama oleh kakeknya ya, Abdul Muthalib. Lalu kemudian ketika kakeknya juga meninggal ya, maka diambil oleh pamannya ya, Abu Talib ya, sehingga di dalam kehidupannya Muhammad itu diasuh ya oleh pamannya, dan di dalam perjalanan kehidupannya itu sering ikut perjalanan-perjalanan begitu ya, menyeberangi padang gurun. Lalu pada satu kali ada satu peristiwa di mana karavannya itu bertemu ya dengan rombongan pendeta Kristen namanya Bahira. Ya, jadi ini ada, kalau di dalam teks-teks yang lebih teknis ya, istilahnya kisah ini disebutnya Legend of Bahira ya, legenda Bahira, karena ada kisahnya. Tetapi kenapa disebut legenda? Karena genre itu ya yang dianggap cocok dengan kisah ini di kalangan akademisi. Nah, di dalam kisah tersebut ya, pendeta Bahira ini yang Kristen melihat ada awan yang melingkupi rombongannya Muhammad ini ketika Muhammad masih kecil ya, dan melihat bahwa awan itu menaungi anak laki-laki Muhammad ini. Dan ketika si pendeta Bahira ini memanggil ya anaknya untuk diperiksa, dia menemukan meterai kenabian di punggungnya begitu ya, sehingga pendeta Bahira ini di dalam kisahnya mengumandangkan begitu ya, bahwa ini anak ini ya akan menjadi nabi ya, seperti yang tertulis di dalam kitab suci Kristen, karena ini pendeta Kristen ya. Lalu yang diacu adalah Parakletos, yaitu sang penghibur ya. Itu berarti mengacu kepada Yohanes 14 begitu ya. Kalau Bapak Ibu cari di LAI ya, Yohanes 14 ya. Ini Yohanes 14 ayat 16 ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong ya. Kalau di LAI itu ya kata yang dipilih, tapi ini di bagian bawah ada catatan kakinya. Penolong itu terjemahan dari kata Yunani parakletos, yang secara harfiah berarti seseorang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Kata ini kaya artinya bisa berkonotasi penasihat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, sekutu, dan sahabat. Gitu. Jadi di dalam tradisi kekristenan, Yohanes 14 ayat 16 ini diyakini dipenuhi ketika di dalam Kisah Para Rasul
turunnya Roh Kudus ya. Jadi Parakletos itu mengacu ke Roh Kudus. Tetapi di dalam tradisi sejarah Islam, di dalam legenda Bahira itu yang dikutip ceritanya oleh Jonathan Brown, Parakletos itu menunjuk kepada Muhammad, begitu ya. Nah, sehingga di dalam kisah legenda Bahira itu ada juga kesinambungan ya. Jadi dengan kata lain, Islam itu nabinya dikonfirmasi oleh seorang pendeta Kristen yang namanya Bahira ya. Jadi sehingga sebenarnya ada keberlanjutan yang terjadi di dalam tradisi-tradisi agama yang diyakini di dalam kisah-kisah yang semacam ini gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kok orang Kristen sama orang Islam meyakininya berbeda ya. Nah, ini jadi kata Parakletos itu diakui ya di dalam tradisi agama tertentu mengacu kepada tokoh tertentu ya, itu bukan monopoli Islam ya. Karena misalnya kalau Bapak Ibu cari ya di jurnal ini yang terbitannya Brill ini ya, ada paper judulnya The Paraclete Money as the Apostle of Jesus Christ and the Origins of the New Church. Jadi ada kelompok agama abad keempat ya. Itu kalau Bapak Ibu baca kisahnya Agustinus muda itu meninggalkan tradisi kekristenan dari ibunya ya. Ibunya Monica itu mendoakan Agustinus terus supaya dia jadi Kristen gitu ya. Tapi buat Agustinus yang muda, kekristenan itu nggak menarik ya. Jadi dia pindah ke agama Manichaeism. Nah ini Mani ini nih pemimpin agamanya ya. Dan Mani ini juga mengklaim ya di abad keempat sudah ya, sebelum Islam bahkan mengklaim bahwa dia adalah penjelmaan Parakletos itu yang dijanjikan di Yohanes 14 ayat 16 ya. Jadi permasalahannya tentu adalah di Yohanes 14 itu kata Parakletos itu tidak dispesifikasi ya menunjuk ke siapa, sehingga tradisi-tradisi berikutnya ada yang berusaha mengambil dan bilang bahwa itu mengacu ke dalam tradisi agama mereka ya, termasuk Islam, termasuk Manichaeism begitu ya. Jadi praktek semacam itu memang di satu sisi berusaha menunjukkan kesinambungan agama ya, tetapi juga di level yang lain ya, agama yang baru itu jadi mendapatkan keabsahannya karena dari agama yang sudah ada duluan ya, yang sudah established itu menunjuk ke sana begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau membayangkan ya, sebenarnya semacam problem yang terjadi, atau bukan, kalau kita nggak melihat itu sebagai problem ya, tapi fenomena yang sama terjadi ketika relasi antara Yudaisme dengan kekristenan. Ya, jadi kalau banyak scholars yang berusaha melihat relasi antara Kristen dan Islam ya, lalu bagaimana Islam itu menunjuk kepada tradisi-tradisi Kristen tertentu dan bilang ini loh cikal bakalnya Islam begitu ya. Perjanjian baru ya kekristenan juga menunjuk ke dalam tradisi yang lebih ancient ya, yang lebih awal, menunjuk ke perjanjian lama, lalu menunjukkan bahwa perjanjian baru itu dan secara spesifik Yesus ya memenuhi nubuat-nubuat yang muncul dari perjanjian lama ya. Nah, masalahnya tentu ada sebagian orang-orang Yahudi yang tidak percaya ya klaim kelompok Yesus itu ya, sehingga antara perjanjian lama dan perjanjian baru yang diwakili oleh kelompok Yesus itu ada semacam diskontinuitasnya juga ya, ada yang mengakui, ada yang tidak. Nah, dari kekristenan dan Islam relasinya juga seperti itu ya. Jadi ada kesinambungan, tapi banyak juga orang Kristen yang kaget ya dan bilang masa sih ya Islam berasal dari kekristenan gitu ya. Mungkin orang Islamnya sendiri yang nggak belajar sejarah juga bisa kaget kali ya kalau dengar kisah-kisah ini ya. Tapi ini yang ditulis Jonathan Brown ini semacam tradisi sejarah Islam yang umum diterima oleh banyak kelompok ya. Walaupun Jonathan Brown di awal-awal bukunya juga bilang tradisi-tradisi itu bisa banyak ya dan ada variasi-variasinya. Tetapi yang dia tuliskan di chapternya ini diterima oleh banyak kalangan gitu ya. Jadi termasuk cerita legenda Bahira ini juga ya.
Nah, lalu bagian kisah lain ya yang menunjukkan semacam kesinambungannya atau interrelasi antara Islam dan Kristen ya, itu muncul di dalam kisah pewahyuan Quran itu sendiri. Ya, jadi di dalam kisahnya Muhammad itu ketika pertama kali apa di tahun 610 sesudah Masehi ini ya, umur 40-an, dia melakukan meditasi di Gua Hira. Terus pada saat itu diyakini menerima Quran ya dari malaikat Jibril ya, dan turunnya Quran itu bisa dibaca di Quran 96 nih, surah 96 ayat 1 sampai 5 ya. Kata pertamanya adalah Iqra ya. Itu maksudnya adalah lafalkanlah ya. Ini kalau kita lihat mungkin terjemahan bahasa Indonesianya ya, surah 96 itu lebih 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 gampang dinikmati buat orang Indonesia ya. Kita ke Quran Web ID lagi supaya Bapak Ibu berkenalan juga ya dengan ayat-ayat Quran yang standar dan penting ya di dalam pemahaman sejarah Islam. Surah 96 ya, Al-Alaq. Lalu ayat 1 sampai 5-nya ya, ini ya, bacalah ya kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Read tadi ya, sebenarnya mungkin lafalkanlah ya. Ini kalau saya bunyikan nih. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Jadi kalau kalau Bapak Ibu berusaha belajar bahasa Arab ya, ini yang slash di bawah ini i gitu ya. Lalu ini ada kro gitu yang slash di atas ini a ya. Jadi ini mirip kalau Bapak Ibu belajar bahasa Ibrani gitu ya. Hurufnya yang dominan itu sebenarnya huruf matinya, tapi huruf hidupnya kadang-kadang muncul jadi goretan-goretan yang ada di bawah atau di atas, semacam notasi untuk bagaimana kita membunyikan huruf matinya itu ya. Jadi mirip ya dengan bahasa Ibrani yang dipakai untuk perjanjian lama ya. Jadi ini ikro ini lafalkanlah ya. Sehingga kalau bahasa huruf matinya aja Quran dan Iqra itu sebenarnya huruf-hurufnya konsonannya itu strukturnya sama begitu ya, mirip begitu ya. Dan ini adalah ayat-ayat yang di dalam tradisi Islam ketika dibacakan ini mengingatkan kepada peristiwa Muhammad melakukan meditasi di Gua Hira dan menerima pewahyuan yang pertama dari malaikat Jibril, dan Muhammad itu diperintahkan untuk melafalkan ya ayat-ayat Quran itu ya. Lalu di ayat keduanya, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar dengan pena, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi Quran itu mengajarkan manusia sehingga manusia jadi tahu ya apa yang tadinya tidak diketahuinya. Nah, di dalam sejarahnya ya ketika Muhammad itu menerima wahyunya itu di Gua Hira itu, dia tuh nggak paham ya dan ketakutan yang pertama kali ini ya. Ini di sini Jonathan Brown juga bilang ya bahwa reading ini ya, recitation ya, pelafalan itu eh, dimulai di ayat-ayat Quran ini ya. Quran surah 96 ya. Nah, Bapak Ibu mungkin juga bertanya-tanya ya, kenapa Quran yang pertama kali diturunkan itu adanya di surah 96, bukan surah 1 ya atau surah 2 gitu ya. Karena logika kanonisasi Quran itu juga bukan kronologis terutama gitu ya. Jadi kalau surah yang pertama Al-Fatihah di Quran itu menjadi semacam bacaan doa yang sangat umum ya. Beberapa scholars Islam itu bilang itu mirip doa Bapa kami ya. Tapi kitab yang kedua adalah kitab yang paling panjang tuh yang ada di Quran ya, surah Al-Baqarah. Lalu makin ke belakang surah-surahnya makin pendek ya, karena surah-surah Mekah yang ada di belakang itu.
Padahal kalau Bapak Ibu baca sejarahnya, Muhammad itu pertama kali apa lahir dan tumbuh dewasa itu di daerah Mekah. Tapi karena terus ada konflik ya, mungkin nanti di minggu depan bacaan berikutnya dari Reza Aslan yang saya pilihkan buat Bapak Ibu lebih bisa tergambarkan gitu ya. Nah, lama-lama konfliknya itu memicu ya, dan apalagi ketika apa orang tua dan pelindung-pelindungnya Muhammad itu meninggal ya, juga istrinya Siti Khadijah begitu ya, dia terpaksa hijrah ke Madinah. Dan ketika ke Madinah itulah kelompok Muhammad itu makin lama makin besar ya, sehingga surah-surah yang lebih panjang itu lahirnya di Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran, kesannya jadi bacanya dari belakang ke depan, karena surah-surah yang muncul di era Madinah yang secara kronologis sebenarnya munculnya di terakhir ya. Di Quran itu karena lebih panjang munculnya malah di awalnya Quran gitu ya. Tapi ini juga bukan hal yang aneh ya, karena Bapak Ibu kalau berusaha belajar kronologi Alkitab Kristen ya, misalnya akan menemukan juga di dalam banyak estimasi bahwa Kitab Matius itu bukan Injil yang pertama. Ya jadi kanonisasi itu logikanya itu bukan terutama kronologi sih. Kronologi itu sesuatu yang sangat modern ya, historian modern yang punya kriteria semacam itu. Tapi kitab-kitab kuno, penafsir kuno, bahkan pengumpul kumpulan kitab-kitab kuno seringnya nggak beroperasi dengan kriteria kronologi sebagai hal yang paling utama. Gitu ya. Jadi justru menurut berbagai estimasi teori, Injil yang paling dulu ditulis itu Markus. Karena kalimatnya lebih pendek-pendek begitu ya. Terus akhirnya itu mengejutkan gitu ya, kayak belum selesai ditulis ya. Tapi menurut Bart Ehrman dan Bogdan Welles itu justru memang begitu kitab Markus itu begitu ya. Ciri khasnya itu seperti itu. Nah, lalu Matius itu munculnya sebenarnya ditulisnya lebih belakangan. Tapi kemungkinan besar di dalam kanonisasi itu Matius itu dianggap lebih enak untuk mengajar ya, karena berinteraksi dengan kalangan Farisi kitabnya ya. Terus ada khotbah di bukit dan seterusnya, bahkan juga ada kisah kelahiran Yesus begitu ya, sehingga semacam cerita yang lebih lengkap, lebih panjang daripada Markus dan enak untuk dipakai mengajar gitu ya, itu Matius. Makanya ditaruhnya paling awal ya. Kalau Bapak Ibu baca surat-surat Paulus, surat Roma juga bukan surat yang paling awal ditulis. Ya, banyak estimasi-estimasi itu bilang surat-surat yang lebih awal ditulis itu Tesalonika, Galatia, Korintus, begitu ya. Roma itu agak belakangan ditulisnya justru. Tapi kelihatannya pikiran-pikiran Paulus itu udah lebih terbentuk ketika menulis kitab Roma ya, sehingga kalau yang mengumpulkan surat-surat Paulus itu mungkin bayangannya adalah kalau baca Roma nanti yang ke belakang lebih gampang paham ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau baca semacam perdebatan awal atau apa kenapa Paulus mikirnya gitu ya, mungkin baca Galatia dulu gitu ya. Makanya kalau pas saya yang bertugas ngajar PB2A ya di STT, eh, saya pilihnya baca kitab Galatia dulu, baru pelan-pelan ke kitab yang lebih lebih later ya, baru belakangan baru baca kitab Roma gitu ya, karena dengan demikian mungkin secara kronologis jadi bisa lebih menghayati ya. Kalau pas ngajar studi Islam bacanya surah-surah Mekah dulu ya, sehingga merasakan alur kronologisnya, habis itu baru surah yang lebih panjang, surah Madinah itu. Nah, itu sedikit intro lah ya buat Bapak Ibu yang habis ini berusaha baca Quran ya, supaya eh, terhadap kontur dan struktur Quran juga ada sedikit perkenalan gitu ya. Nah, lalu eh, di dalam kisah pewahyuannya itu ya, ketika Muhammad itu menerima ya recitationnya itu, dia kaget dan dia menjadi ketakutan ya, dan bahkan apakah pertanyaannya apa yang terjadi, apakah dia jadi gila gitu ya. Jadi di dalam ketakutan itu dia pergi ke pamannya ya. Di sini Jonathan Brown menulis pamannya namanya Waraka ya. Di dalam banyak estimasi tidak mesti Waraka itu dibilang Kristen ya, tapi Jonathan Brown memilih di dalam chapternya ini bilang bahwa Waraka itu Kristen ya. Kalau penulis lain ada yang bilang ya Waraka penganut monoteisme ya. Mungkin Kristen, mungkin juga
tidak ya, tapi semacam monoteisme yang menjadi cikal bakal Islam gitu ya, proto Islam gitu ya. Nah, tapi kalau di bagian chapter ini Jonathan Brown menulisnya jelas ya, Waraka itu Kristen tuh. Ya, sehingga dan di dalam kisahnya ini justru Waraka ini eh, menjadi bersukacita karena mendengar cerita Muhammad ya, dia mendapatkan pewahyuan dan meyakinkan Muhammad bahwa dulu ya firman yang turun kepada Musa di masa yang lalu sekarang turun kepada Muhammad. Begitu ya, sehingga di dalam kisah sejarah Islam ini justru yang muncul Muhammad tadinya nggak sadar ya apa yang terjadi dalam turunnya Quran itu yang membuat meneguhkan, menenangkan dia dan mengkonfirmasi bahwa ini adalah wahyu Tuhan justru adalah seorang Kristen yang bernama Waraka begitu ya, yang adalah keluarganya juga begitu ya. Nah, jadi kalau membaca sejarah Islam cukup banyak ya area-area di mana eh, sejarah dan tradisi Islam itu meyakini bahwa Islam itu sendiri berkaitan erat dengan kekristenan ya dan adalah satu keberlanjutan ya dari dalam tradisi Kristen dan Yudaisme eh, dan menunjuk kepada Muhammad gitu. Tapi Muhammad ini yang paling mutakhir ya, the the seal of the prophet ya istilahnya, metrai dari para nabi, nabi pamungkas, nabi yang terakhir, sehingga kitabnya juga adalah kitab yang terakhir dan menjadi acuan ya, kurang lebih tradisi sejarah Islam itu seperti itu. Nah, tapi di dalam kisah kesinambungan ini ya, gambarannya itu tidak semata-mata antagonis ya, bukan gambaran yang langsung bahwa oh ini dua agama yang berbeda saling berlawanan, saling bertentangan, nggak seperti itu ya, melainkan ini ada loh tradisi yang bersentuhan. Dan dari tradisi yang lebih ancient inilah, yang lebih awal ini lahir Islam. Sama perasaannya seperti tulisan-tulisan perjanjian baru itu meraih ke dalam sejarah tradisi perjanjian lama dan bilang inilah yang dikatakan para nabi itu sekarang dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Begitu ya perasaan. Nah, buat Bapak Ibu mungkin yang baru perkenalan dengan sejarah Islam, belum ambil studi Islamologi, wajah yang seperti ini bukan kisah yang biasanya sehari-hari diceritakan ya. Nah, mungkin sampai situ dulu. Ada komentar dari Bapak Ibu, ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau nanya. Iya, Tadi kan Bapak ngejelasin bahwa salah satu kesinambungannya adalah mengenai Abraham ini juga ya. iya. Tapi kira-kira dari situ kan ada, kemudian dari Abraham kan nanti ada Ishak dan Ismail. Nah, Iya. apakah di situ mulai ada perpecahannya atau gimana? Apa ya, pemisahannya gitu? Karena kalau nggak salah di Islam itu mereka lebih menghargai Ismail gitu ya. Oh Karena iya, iya, iya. berkaitan, benar Dan ya? di dalam pemahaman Islam hari raya apa kurban itu ya, yang anak yang mau dikorbankan itu bukan Ishak melainkan Ismail. Dan Ismail itu dianggap sebagai teladan ya, ketaatan gitu ya. Jadi eh, faktanya ada tokoh Abraham di dalam sejarah ya, tapi interpretasi bagaimana fakta sejarah itu muncul dalam tradisi keagamaan, kan kalau Peter Enns itu benar berarti sejarah itu selalu muncul dengan interpretasinya ya, dan interpretasinya antara kekristenan dan Islam bisa tidak tepat sama ya, karena orang Kristen tuh kaget kalau dibilangin oh yang bangun Ka'bah itu Abraham gitu. Tapi buat orang Islam itulah tradisi sejarah Islam yang memang mereka warisi di dalam kisah-kisahnya. Ya, jadi memang ada perbedaan itu, Bu Yasti. Ada lagi pertanyaan atau komentar? Saya mau tanya dong, Pak. Iya, Bu Nelly. Sebenarnya jadi kan tadi dibilang ya bahwa perbedaannya agak tipis kalau Kristen sama Muslim Islam. Nggak terlalu signifikan. Maksudnya
orang tuh bisa mengakui bahwa dia cuma mengklaim kan masalah Isa Al-Masih sama Yesus kan di sana. Nah, sebenarnya Muslim sama Kristen itu duluan siapa sih waktu pencetusan agama itu lahir? Nah, jadi ini pertanyaannya interesting ya. Duluan siapa ya? Karena dengan kata lain implikasinya yang lebih dulu itu mungkin lebih asli gitu ya. Itu implikasi pertanyaan itu tuh begitu ya. Nah, tapi lebih duluan yang mana ya? Itu pertanyaannya rumit karena gini. Kalau Yudaisme ada lebih dulu sebelum kekristenan ya. Berarti yang lebih asli itu Yudaisme dong. Ya kan implikasinya jadi gitu ya. Tapi kerumitannya tuh jadi begini. Baik kekristenan maupun orang Yahudi ya, sama-sama meraih ke dalam sejarah perjanjian lama yang sama. Sama-sama baca kitab Kejadian, sama-sama meyakini bahwa Tuhan tuh menciptakan Adam dan Hawa, dan dari sana muncul seluruh umat manusia, dan kadang-kadang manusia berdosa sehingga datang Nabi Nuh, begitu ya. Di dalam seluruh tradisi ini, orang Kristen meyakini menunjuk lalu kepada Yesus yang datang untuk menyelesaikan permasalahan dosa yang sudah muncul dari zaman Adam, ya. Lalu tradisi Yahudi yang lain tidak menerima hal itu. Jadi yang mana yang lebih tua? Dua-duanya mengacu kepada cerita-cerita yang sama tuanya. Nah, kalau kita kembalikan ya pertanyaan Bu Nelly ya kepada relasi antara Kristen sama Islam ya. Saya nggak bilang beda-beda tipis ya. Perbedaan itu ada ya. Hanya di dalam mengartikulasikan sejarah Islam juga melihat ada koneksi-koneksi dan sambungan-sambungan ya. Lalu koneksi yang paling tua ya, yang paling utama ya, mungkin menunjuknya ke Abraham. Yaitu yang kita baca di Al-Imran itu ayat 96 itu, karena Abraham diyakini membangun Ka'bah. Ya, padahal Abraham itu tokoh yang sangat penting baik di Yudaisme, kekristenan dan juga Islam. Gitu ya. Jadi mengambilnya itu meraihnya ke dalam kisah yang sangat tua yang mewakili tiga tradisi agama ini gitu. Jadi kalau mau dibilang yang mana yang ada duluan, tentu tokohnya Muhammad itu lahirnya tahun 600-an ya, jadi abad ke-7 ya. Yesus itu lahirnya abad pertama ya. Musa ya sebelum Masehi begitu ya. Jadi kalau mau adu duluan ya, ya Musa lah yang duluan ya. Jadi kalau yang meyakini itu mungkin nanti terus jadi convert ke Yudaisme. Ya, dan ada orang-orang Kristen di Amerika yang convert jadi Yudaisme karena meyakini mau mencari sesuatu yang lebih awal dan lebih asli ya, termasuk profesor. Jadi ada profesor yang Kristen ya, cukup terkenal ya, ngajarnya di Boston University, namanya Paula Fredrickson, perempuan ya. Dia convert ke Yudaisme. Ya, karena mungkin dia membaca Paulus ya, terus menyadari bahwa Paulus ini sebenarnya lebih Farisi daripada Lutheran gitu ya. Lalu supaya menghayati lagi ya tradisi-tradisi yang diyakini oleh Paulus itu ya, dia convert ke Yudaisme. Gitu ya. Ya. Tapi jadi mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan Ibu ya, yang ada implikasinya itu tadi ya. Sehingga ada gambarannya juga. Menjawab, Pak. Terus Oke. pertanyaan saya Iya. lagi nih, Pak, kan orang Islam itu menganggap bahwa Mekah atau Ka'bahnya itu adalah rumahnya dia. Bahkan mereka merasa bahwa kalau misalkan mereka sudah ke Mekah ini artinya mereka sudah pulang gitu. Benar ya, Pak? Sementara kalau orang Kristen itu mempercayai rumahnya itu adalah Yerusalem. Benar ya, Pak ya? Nah kan memang bait Allah Salomo ya, lalu terus kan dihancurkan karena pembuangan ke Babel ya, Israel dibuang ke Babel, masa pembuangan. Tapi terus nanti di zaman Second Temple, setelah Raja Babel itu melepaskan Israel, ada yang kembali ya, terus membangun ulang bait Allah sampai ke zaman Yesus itu bait Allahnya Herodes gitu ya. Nah, sehingga di dalam tradisi itu yang dibaca oleh Yudaisme dan kekristenan, bait Allah di Yerusalem itu yang menjadi pusat. Ya, karena pusat-pusat penyembahan yang lama yang sebelumnya yang juga tertulis di Perjanjian Lama, ada sih gunung, bukit penyembahan ya yang sebelum ada kerajaan
yang sebelum ada kerajaan Daud dan Salomo ada, tapi diyakininya sudah mencapai kulminasinya di dalam kerajaan Daud dan bait Allah Salomo, sehingga kalau kita baca di Perjanjian Baru yang disebut kerajaan Allah itu seringnya menggemakan kerajaan Daud yang akan kekal. Begitu ya. Janji-janji bahwa kerajaan Daud itu akan kekal dipenuhi di dalam Yesus menurut Perjanjian Baru. Begitu ya. Sehingga yang menjadi sentral adalah bait Allah yang di Yerusalem. Nah, hanya bait Allah di Yerusalem itu tahun 70 sesudah Masehi itu dihancurkan juga sama kerajaan Romawi gitu ya. Jadi nyaris nggak ada lagi ya physically gitu ya. Sebenarnya bait Allah yang dari zaman Salomo itu ya. Sehingga kekristenan itu terus mungkin kalau kita tanya sekarang pusatnya kekristenan di mana? Itu ya Roma. Ya karena di dalam tradisinya tadinya ada pusat-pusat kekristenan yang mungkin ada 5 di dalam sejarahnya sampai abad keempat, abad kelima ada Yerusalem, ada Konstantinopel, ya ada Antiok, ada Alexandria begitu ya. Terus melakukan konsili-konsili. Sekarang lama-lama di dalam sejarahnya terpusatnya di Roma. Ya, dan kalau kita masih meyakini bahwa somehow ada satu tubuh Kristus yang mewakili baik Katolik maupun Protestan gitu ya, ya Vatikan jadinya kalau dalam tradisi yang lebih tua gitu ya. Kalau mau meraih ke dalam tradisi yang lebih tua lagi, kalau ada Ortodoks Yunani gitu ya, itu harus diakurin lagi tuh yang gereja Barat sama Timur itu gitu ya di dalam tradisinya gitu ya. Jadi dan Islam meraih ke dalam tradisi yang lebih lama ya, mengacunya ke Abraham. Jadi kalau Abraham kan mendahului bahkan bait Allahnya Yerusalem, Daud dan Salomo ya. Kisah-kisah Daud dan Sulaiman itu diyakini juga, tapi mereka mau meraih ke dalam yang lebih awal lagi, jadi kisahnya kisah Abraham. Jadi sejarah itu rumitnya sedalam itu sih ya, karena ya oke ada tokoh-tokoh itu, ya oke ada kejadian ini dan itu ya, tapi kita memaknainya gimana sehingga muncul di dalam tradisi sejarah itu seperti apa. Kan selalu gitu ya, problemnya pemaknaan ya, bukan sekedar tokohnya gitu. Nah, terus kalau kita nggak menghayati bahwa sejarah itu adalah pemaknaan, kita berantem fakta ya. Padahal faktanya ya memang ada gitu, cuman memaknainya gimana dan disitulah perbedaannya gitu. Oke. Pak, Mudah-mudahan saya mau menjawab. nanya, Pak. Iya, silakan Bu. Apa Jadi penasaran terus ya. saya coba cek-cek ini maksudnya. Iya, Karena memang Al-Quran dengan Alkitab ini kan kesamaannya itu juga banyak sekali kan. Jadi iya, kayak contohnya mereka juga menempatkan Isa Al-Masih Tuhan Yesus itu ya sebagai salah satu nabi utama yang dihormati juga gitu. Hanya bedanya memang mereka nggak menolak kalau Yesus itu disalibkan ya. iya, Uh, Terus setelah saya cek-cek tadi juga ternyata Alkitab ini kan ditulis lebih dahulu dari Al-Quran kan ya Pak, kalau nggak salah. iya. Kira-kira ada kemungkinan plagiarisme nggak sih Pak? Maksudnya kok bisa gitu maksudnya kok bisa ada hal-hal tertentu yang sama gitu, kira-kira ada kemungkinan itu nggak? Iya, ini berarti biasa ya pertanyaannya kalau mau disiplin apa yang dimaksud dengan plagiarisme gitu ya. Sama kayak di kelas kita bilang nanti kalau saya jadi liberal gimana ya. Nah, apa yang dimaksud dengan liberal kan gitu ya. Pertanyaan standar gitu. Nah, kalau yang dibilang plagiarisme itu adalah semacam ini ada teks kitabnya ya. Terus ada yang baca, terus menyalin ceritanya verbatim seperti itu ya. Itu tampaknya nggak terjadi. Karena ya menurut kalau Bapak Ibu baca bukunya Bambang Ruseno ya, eh, terjemahan di dalam bahasa Arab dari Alkitab Kristen dan Perjanjian Lama itu munculnya setelah zaman Muhammad. Jadi unlikely bahwa komunitas Islam itu baca kitabnya ya, terus disalin gitu, di copy ya, itu kecil kemungkinannya. Berbeda misalnya kalau Bapak Ibu lihat surat-surat Paulus gitu ya. Terus Paulus mengacu ke Perjanjian Lama ya, sering tuh agak verbatim tuh, lebih kata per kata.
Tapi kata per katanya juga buat scholars yang mencermati ya, tampaknya yang dibaca oleh Paulus itu Septuaginta. Jadi terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama Masoretik, bukan ke teks bahasa Ibraninya langsung, tapi ke terjemahan Yunaninya yang lebih banyak beredar lah di zaman Perjanjian Baru. Tapi itu jadi bisa terasa kalau seseorang itu menyalin gitu ya, karena dia jadi lebih cenderung kata per kata dibanding misalnya saya bercerita bebas gitu ya dari ingatan gitu ya tentang satu kisah gitu. Itu biasanya pemilihan katanya beda, urutannya bisa beda dan sebagainya gitu. Nah, Quran lebih mirip seperti itu sih. Jadi kemungkinan karena memang di dalam sejarahnya ada interaksi gitu ya yang kita baca dari Jonathan Brown paling sedikit ya, bahwa ada influence iya, tapi influence-nya itu tidak di dalam mengcopy teks begitu saja, melainkan mungkin dari tradisi kisah-kisah yang beredar ya. Karena ada komunitas Kristen dan Yahudi yang udah masuk memang ke daerah Jazirah Arab, terutama kelompok-kelompok yang dipersekusi ya oleh gereja yang dianggap ortodoks ajarannya, terus yang kalah konsili dan lain sebagainya, biasanya tuh masuk ke dalam tekanan ya dan kadang-kadang terpaksa harus mengungsi ya. Kelompok Nestorian gitu misalnya ya. Itu mereka pindah ke daerah Jazirah Arab terus berinteraksi sama komunitas Islam mula-mula itu sehingga kisah-kisah itu bisa jadi berbaur ya. Makanya kita juga ada kisah itu kan Muhammad itu waktu turunnya Quran takut terus ke sepupunya itu Waraka itu yang orang Kristen. Ya, jadi ada perjumpaan itu memang antara Kristen dan Islam dan kisah-kisahnya berbaur. Tapi kalau ngopi teks kayak gitu ya, istilahnya mungkin plagiarisme ya, kayaknya enggak. Ya, mudah-mudahan menjawab. Karena misalnya ya, kalau Bapak Ibu tertarik bisa lihat di Quran ya, kisah kelahiran Yesus dari perawan Maria ya. Itu kan kisah yang sangat penting gitu ya. eh, ada di Quran, tapi kalau Bapak Ibu baca versi yang ada di Quran ya, nanti jadi kaget kok kisahnya beda ya. Kok Marianya menyingkir terus ada di bawah pohon korma ya, misalnya ya. Oh, ini kayak kisah yang memang dari tipikal lokalitas tanah Arab sekali begitu misalnya ya. Kenapa kalau kita baca di Matius atau di Lukas nggak ada ya kisah yang semacam itu gitu misalnya ya. Jadi kisah itu teradaptasi dan diadopsi gitu ya. Sama kali kalau kayak kita di Barat ada kisah Shakespeare ya, kisah tragedi percintaan ya, laki-laki mencintai wanita gadis terus dilarang oleh orang tuanya terus abis itu bunuh diri gitu misalnya ya. Kali di Indonesia ada ya cerita-cerita tragedi percintaan juga begitu ya. Tapi kalau kita adopsi gitu aja, terus settingannya dari Inggris gitu ya, karena Shakespeare kan nggak bisa ya, nggak masuk, nggak berbicara kepada kita ya, nggak memberikan makna gitu ya. Sehingga mungkin buat kita kisah percintaan yang semacam itu mengambil bentuk yang lain ya. Kalau secara modern sih kisah percintaan kita ada apa dengan cinta ya. Tapi itu berakhirnya happy ending ya, bukan tragedi kayak Shakespeare gitu ya. Yang modern tapi tragedi apa ya? Nggak kepikir saya. Ya. Tapi ya mungkin seperti itu ya, kisah-kisahnya diadaptasi tapi bukan plagiarisme dicontek gitu aja, itu enggak. Nah, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Nah, mudah-mudahan ya, paling tidak Bapak Ibu begitu membaca Jonathan Brown ya, saya mendorong sih buat Bapak Ibu yang mau berkenalan lebih jauh ya dengan tradisi Islam, baca lagi pelan-pelan ya kisah Jonathan Brown itu, karena dalam berapa puluh halaman chapter awal itu yang saya pilih buat Bapak Ibu ya, bisa dengan cepat memfamiliarisasi diri dengan sejarah sejarah Islam ya, sehingga kalau ngobrol sama teman-temannya Islam, oh ada cerita ini, oh ada cerita itu gitu ya, bisa bisa tahu dengan cukup cepat begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan juga Bapak Ibu melihat ya bahwa Jonathan Brown itu di dalam scholarship-nya dia dan di dalam mengisahkan ulang ya tradisi sejarah Islamnya mengulurkan semacam understanding atau tautan-tautan ya. Ini loh ada interkoneksi antara sejarahnya antara kekristenan sama Islam ya. Nah, beberapa saya highlight juga ya supaya Bapak Ibu lihat ya, sehingga
kisah itu tidak hanya semata-mata didominasi oleh konfrontasi dan semacam antagonisme begitu aja gitu ya. Nah, tentu permasalahannya adalah kalau kita menghayatinya berbeda, gimana detil-detil yang itu ya. Paling tidak kalau itu tidak antagonisme berarti bisa dibicarakan ya, dan paling tidak implikasi semangat dari kisah-kisah itu adalah ini kita ada relasi loh. Begitu ya. Perkara bahwa itu berubah dan lain sebagainya, bergeser kepercayaannya gitu ya. Tapi ada relasi-relasi ini sehingga kita bisa saling berbicara gitu ya. Mungkin itu kali ya take away-nya ya buat dari Jonathan Brown yang ingin saya highlight buat Bapak Ibu. Nah, lalu dari Abdullah Said ya, yang saya pilihkan itu tentang chapter tentang Quran ya. Mungkin saya angkat beberapa bagian ya. Buat Bapak Ibu yang udah studi Islam, udah baca kitab yang lain ya tentang introduction ke Islam, mungkin bukan hal yang mengejutkan lagi ya. Tapi buat orang yang baru baca mungkin bisa kaget ya karena nggak terbiasa sama hal-hal ini. Kita coba lihat ya. Ini soal Quran di halaman 24 ya. Eh, Abdullah Said itu menggambarkan ya bahwa Quran itu mendapatkan tempat yang memang sangat spesial di dalam Islam ya, karena Quran itu diyakini kekal dan turun dari sorga, begitu ya. Sehingga perbandingan antara Quran sama Alkitab ya kata Abdullah Said ya, mungkin tidak sepadan karena ya ini ya di bagian paragraf yang ini ya, karena Quran itu berfungsinya ya kalau dilafalkan ya, dibacakan ya oleh umat Islam ya, itu semacam manusia yang membaca itu berpartisipasi dalam realem ilahi. Begitu ya. Jadi lewat Quran lah manusia itu terkoneksi dengan Tuhan. Begitu ya. Nah, ini kata Abdullah Said ya, dan ini sangat interesting ya, muncul dari Abdullah Said ya, dia bilang bahwa yang semacam itu ya fenomenanya itu sebenarnya mirip dengan Kristus sendiri. Ya, bahwa kalau orang Kristen itu di dalam ibadahnya mengambil sakramen Ekaristi ya, mengambil bagian di dalam tubuh Kristus ya, pada saat itulah orang Kristen itu merasa terkoneksi dengan Tuhan. Ya, jadi padanannya kata Abdullah Said ya, kalau firman menjadi kitab itu Quran, firman menjadi manusia itu Yesus Kristus. Gitu ya, sehingga padanannya Quran itu sebenarnya kalau mau disepadankan ya, bukan ke Alkitab tapi ke Yesus Kristus. Karena ketika berinteraksi ya, berpartisipasi, mengambil bagian di dalam Kristus, itu Ekaristi itulah manusia terkoneksi ke Tuhan. Demikianlah feelingnya kalau orang Islam itu baca Quran ya, di dalam melafalkan itu ya. Makanya kadang-kadang ya orang yang Kristen yang mungkin kurang memahami ya, bisa mencemooh yang Islam untuk bilang bahwa yang Islam yang penting hafal-hafal aja, lafal-lafal aja, tapi nggak paham gitu ya. Nah, masalahnya buat yang Islam melafalkan itu sendiri adalah menggemakan semacam nuansa ilahi itu sendiri ya, sehingga dengan demikian waktu dia melafalkan itu dia mengambil bagian dalam relasi dengan Tuhan gitu. Ya, mungkin sama lah kayak orang Islam kalau ngelihat orang Kristen, ngapain sih makan roti sepotong itu gitu ya, ke gereja makan roti sepotong gitu ya, kenyang juga enggak gitu ya. Terus katanya sih minum anggur gitu ya, tapi kalau yang gereja yang lebih klasik, lebih tua, anggurnya 1 piala gitu ya, mungkin kalau haus lebih bisa lebih nggak haus. Tapi gereja yang modern, anggurnya itu 1 gelas kecil itu yang dari plastik itu yang dibagi-bagikan gitu ya. Itu buat apa gitu ya? Haus juga nggak haus gitu ya. Roti sepotong itu juga nggak bikin kenyang gitu ya. Kalau yang nggak paham kan bilang gitu ya. Tapi seorang Abdullah Said itu bilang ya, itu kalau mengambil bagian dalam Ekaristi itu berarti eh, terhubung dengan Tuhan begitu. Pada saat itulah menjadi satu tubuh Kristus begitu. Ya, jadi feelingnya tuh kayak gitu ya. Jadi di dalam bacaan-bacaan yang semacam itu ya, scholars Islam juga menyajikan ya
ini memang ada perbedaan nih. Tapi perbedaan itu jangan-jangan kita bisa pahami kalau kita lihat kisahnya dari dari sisi memang orang yang menganut agama itu gitu. Jadi mungkin teladannya adalah jangan cepat-cepat mendiskreditkan ya, karena kita nggak paham dari tradisi itu ngelihatnya seperti apa. Dan ini problem yang sama ya, baik dari Kristen kepada Islam maupun dari Islam kepada Kristen bisa bisa begitu tuh ya, terlalu cepat menganulir ya, karena dari tradisi pas kita datang itu pemaknaannya berbeda. Ya. Nah, yang lebih interesting ya, ini saya sambung ya, itu tadi kalimat singkat aja ya dari halaman 24 ya, tentang kesepadanan Quran dengan Kristus ya. Tapi di dalam sejarah Islam itu muncul juga perdebatan ini ya, dan ini perdebatan yang sangat penting ya, muncul di dalam sejarah perjalanan Islam ya. Di dalam sejarah Islam itu ada perdebatan karena Quran itu kan diyakini kekal ya. Lalu ada dua kelompok yang berdebat. Kelompok Azari ya, ini di halaman, kalau Bapak Ibu baca halaman 28 ya, ada kelompok Azari dan kelompok Mutazila begitu ya. Nah, permasalahannya adalah kalau Quran itu kekal ya, terus Quran itu adalah atribut Tuhan ya. Pertanyaannya adalah apakah Quran itu diciptakan atau tidak? Ya, kalau Quran itu diciptakan, created ya, ciptaan Tuhan, berarti dia nggak kekal dong. Gitu ya. Tapi kan dia speech of God ya, atribut Tuhan. Berarti kekal. Tapi kalau kekal ya, kalau Quran itu kekal, tidak ada awal dan akhir ya. Ini kalau Bapak Ibu baca dokumen-dokumen Konsili Nisea dan Konstantinopel, perdebatan terhadap Yesus juga gitu tuh. Yesus itu sebenarnya the only begotten Son of God gitu ya. Itu sebenarnya ada awal atau enggak? Gitu. Karena kalau ada awal dia diciptakan. Tapi kalau nggak ada awal dia kekal gitu ya. Itu perdebatan yang nadanya sama itu. Sama perdebatan Mutazila dan kaum Asy'ari ini gitu ya. Nah, lalu dalam sejarah Islam ini yang memenangkan perdebatan ini siapa? Kelompok Asy'ari. Ya, jadi permasalahannya kalau Quran itu kekal, jadi kalau ada dua entitas kekal di surga, apakah mengancam ketunggalan Tuhan? Padahal umat Islam kan sangat menekankan tauhid ya, bahwa tidak boleh ya menyamakan yang lain kepada Tuhan gitu ya, karena itu musyrik begitu ya. Nah, masalahnya kalau ada realitas lain yang juga kekal, yaitu Quran, berarti ada dua dong Tuhannya gitu ya. Nah, ini jadi problem teologis yang sangat rumit ya, sampai ada perdebatan ini begitu ya. Nah, jadi tapi yang memenangkan perdebatan ini siapa? Kaum Asy'ari yang meyakini bahwa Quran itu uncreated ya, dengan kata lain kekal dan co-eternal with God. Ya, tapi walaupun kekal dan co-eternal with God, tidak mengkompromikan ketuhanan yang tunggal itu ya. Jadi di sisi yang lain ini mirip juga ya dengan perdebatan Yesus ya, ketuhanan dan kemanusiaan Yesus gitu ya. Sama tuh bahasa-bahasa yang dipakai, apakah Yesus itu ada beginning atau enggak ada gitu ya. Tapi kalau juga kekal ya, bahwa firman itu juga kekal, berarti apakah politeis? Kan Kristen juga nggak meyakini politeis ya, tapi pemahamannya jadi Tritunggal begitu ya. Jadi ini mirip, nah, dan di dalam perdebatan yang mirip ini ya, kembali kita lihat yang disepadankan adalah Quran dan Yesus, bukan Quran dan Alkitab gitu. Dan ini perdebatan ini tuh terekam di dalam sejarah begitu ya, sehingga sebenarnya ada perdebatan teologis yang mirip dan sama-sama dipahami oleh kelompok Islam dan Kristen tentang kekekalan firman itu. Hanya firman yang kekal itu kalau di Islam menjelmanya jadi kitab, menjelma jadi Quran. Kalau di Kristen tuh menjelma jadi manusia, berinkarnasi gitu. Ya, tapi perdebatan teologisnya itu punya ciri khas atau karakter yang mirip gitu ya, sehingga kalau mau dibilang apa orang Islam nggak bisa memahami ya
permasalahan, dilema, dan konsepsi teologis dari Trinitas, mungkin bisa, ya. Terus apakah orang Kristen nggak bisa memahami ya bahwa ada firman yang bersifat kekal muncul dari surga hanya di dalam tradisi Islam jadi Quran ya? Mungkin kita juga menghadapi perdebatan yang sama begitu ya di dalam sejarahnya gitu ya. Nah ini yang kadang nggak disadari sama-sama ya dari pihak Islam atau Kristen, tapi scholars yang belajar itu rata-rata tahu ya. Abdullah Said kan profesor ya di Melbourne, jadi dia juga ini hal-hal yang biasa. Cuman selalu kalau kita bicarakan di kelas, pertanyaan mahasiswa yang pertama adalah, emang banyak orang Islam tahu ya problem ini gitu ya. Ya itu jawabannya sama kayak, apakah orang Kristen paham ya ada perdebatan ini juga? Biasanya sih mungkin enggak ya, karena eh, kadang-kadang daerah interaksi antara multi agama itu dibicarakannya selalu di ruang pinggiran ya, bukan di kurikulum utama dari pendidikan di seminari gitu. Ya, mudah-mudahan bagian-bagian itu juga bisa semacam memberikan gambaran ya bahwa kita di dalam dialog itu ada titik sentuh sih di banyak tempat ya. Nggak mesti selalu mulai dari postur yang antagonis dan provokatif begitu. Ya. Ada pertanyaan, komentar Bapak Ibu? Ya, nah saya mendorong ya Bapak. Ya, Pak Bu Titi, silakan Bu. Berarti kayak kita juga dan Islam sama-sama menganggap benar gitu ya Pak. Wah, suaranya agak hilang Bu. Bisa lebih dekat ke mic-nya. Maksudnya apa yang kita pikir benar, demikian juga untuk agama Islam menganggap apa yang mereka percaya itu yang benar. Pertanyaannya apa Bu? Bagaimana dengan kondisi Oh, itu ya? Atau gimana? iya Pak, karena kan kadang kita sulit menghadapi yang agama Islam juga dan karena mereka menganggap mereka benar. Jadi pada akhirnya kayak sulit untuk penginjilan misalnya gitu. Jadi sulit karena sama-sama menganggap benar. Iya, bahwa kesepemahaman itu sulit, itu kan selalu terjadi ya. Tapi yang sering tidak terjadi adalah kita itu ngomong, tapi ngomongnya nggak connect. Cuman kita selalu ngomong dari sisi kita, dia selalu ngomong dari sisi mereka. Terus udah kita saling silang terus gitu. Ya karena dari awal nggak saling memahami yang sebelah sana datang dari arah mana gitu. Ya tapi bahwa semacam menghayati iman di dalam seluruh kedalaman dalam satu tradisi agama tertentu itu sulit, itu kan selalu sulit sih. Tinggal kita menghayati kesulitan itu atau enggak ya. Apakah mungkin implikasi pertanyaan Bu Titis ya, apakah kita jadi harus mengkompromikan ya hal-hal yang diyakini dari tradisi agama kita? Enggak juga. Cuma waktu kita saling berusaha saling ngobrol ya, kita bisa ada berusaha mencapai pemahaman yang lebih baik dulu gitu ya dengan cara interaksi itu ya, sehingga kalau kapan-kapan ternyata ada yang terdorong untuk meyakini agama yang berbeda atau itu muncul dari bukan dari ketidaktahuan ya, melainkan dari satu tingkat pemahaman yang baik, lalu dia menghayati itu terus memutuskan untuk convert atau gitu ya. Jadi mungkin eh, diskusi semacam ini justru menyadarkan bahwa memang perjalanannya panjang gitu. Dan perjalanan itu selalu panjang. Cuman kadang-kadang kita mungkin punya ilusi bahwa perjalanannya bisa shortcut dan singkat saja gitu. Mungkin di dalam experience-nya ada sih yang terasanya cepet gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya Tuhan bekerjanya udah lama ya. Cuman kan pas pas kita kenal dia terus ambil kepercayaan baru atau kan, tapi kita kenalnya baru sebentar gitu ya, tapi kan perjalanan pergumulan seseorang itu bisa udah panjang ya sebelum dia ambil keputusan tapi kita nggak mengalaminya sih. Ya, ada pertanyaan lagi, komentar Bapak Ibu? Ini udah agak injury time juga nih.
Kalau nggak ada, kita sampai di sini, nanti saya upload bahan bacaan untuk minggu depan. Atau Bu Foni barusan menggenggam mic-nya, mau ada komentar Bu? Ingin berkomentar aja sih, maksudnya kan tahun lalu kan ada perdebatan yang cukup sengit lah gitu lah, yang cukup populer gitu kan, yang mengenai Nabi Isa. Jadi ada yang mengklaimkan bahwa Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu dua orang yang berbeda gitu. Oh iya iya iya. Terus ada apologet yang di YouTube juga ya, yang Iya, mengklaim betul. Itu sama atau menurut beda Bapak gitu ya. gimana itu tuh, Pak? Iya 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 iya. Itu ada dua posisi sih ya. Jadi yang eh, yang menekankan perbedaan ya, apologet itu merasa bahwa kalau kita mengakui sama, nanti mengkompromikan pemahaman gitu ya, karena pemaknaannya walaupun terhadap figur sejarah yang sama itu pemaknaannya beda. Sehingga kalau pemaknaannya beda, dianggapnya totally beda. Tapi pihak-pihak yang merasa bahwa secara sejarah kan figurnya sama ya, bahwa ada pemaknaan yang beda itu paling tidak kalau kita bilang sama, kita ada titik sentuhnya dan kita selalu bisa ngobrol gitu ya, sehingga katakanlah perbedaan itu tetap ada ya. Jadi artinya yang bilang bahwa sama seringnya bukan menafikan perbedaan sih, seringnya enggak, cuman merasa bahwa kalau dari awal udah dianggap beda, kita jadi nggak bisa ngobrol sama sekali. Langsung kita mendismiss obrolan itu dan bilang udahlah pokoknya beda gitu ya. Nggak bisa lagi ambil postur yang mari coba kita obrolin ya bedanya di mana gitu ya, kan figur sejarahnya sama gitu ya. Nah, jadi ada dua approach itu sih yang muncul ya di dalam perdebatan itu. Terus ada yang bersikeras menganggap beda, ada yang menyayangkan terus berharap mudah-mudahan kita masih bisa bilang sama gitu. Ya, apakah menjawab? Ya, kan memang pendapat orang berbeda-beda sih gitu loh, dan kayaknya tanggapan orang juga ya memang beragam juga gitu kan ya. Maksudnya dari pihak kita orang Kristen pun kayaknya pun terbagi dua itu gitu loh. Ada yang menganggap bahwa oh ini tokoh yang sama, ada yang menganggap ini beda gitu loh. Dan mereka yang menganggap beda juga ya menyebutkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Yang menganggap sama juga bisa menyebutkan ini ada hal-hal yang sama gitu. Iya, jadi kadang-kadang ya yang berbeda pendapat itu sebenarnya berusaha mencapai hal-hal yang belum tentu sangat berbeda ya. Artinya yang satu itu yang menganggap sama kan pinginnya bisa ngobrol ya sehingga terbentuk toleransi atau apa. Tapi dia juga nggak menafikan perbedaan. Yang menganggap berbeda mungkin berusaha memperjelas ya status perbedaan itu ya. Tapi dari awal dia juga posturnya kan memang mulai dari perbedaan itu. Sedangkan yang satu juga nggak menafikan perbedaan ya. Tapi kalau kita mau fair, mungkin yang menekankan perbedaan juga bukan berarti nggak mau ngobrol sama sekali gitu ya. Cuman dia dari awal udah maunya standpointnya mulai dari perbedaan itu gitu. Jadi jangan-jangan ya yang kadang-kadang di YouTube itu kayaknya terkesan berantemnya keras ya. Sebenarnya kalau kita coba lihat undertext-nya sebenarnya motivasinya apa, eh, mungkin nggak berbeda jauh sih. Ya, cuman kadang-kadang di dalam era sosial media itu yang bicaranya lebih keras, lebih cepat viral ya. Mungkin gitu sih. Yang bicaranya adem-adem ayem nggak ada yang nonton. Terus tinggal jadi persoalannya jadi kita mau viral atau enggak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu lebih sulit lagi ya motivasi itu jadi dikendalikan gitu. Hmm. Ya, mudah-mudahan menjawab ya, Bu. Oke. Ya, oke, thank you. Thank you. Jadi kita sampai di sini ya.